11. Louis Pasteur 1822 sampai 1895. Ahli kimia dan biologi Prancis, Louis Pasteur umumnya diakui sebagai tokoh terpenting dalam sejarah pengobatan. Pasteur memberikan banyak sumbangan pada ilmu pengetahuan, namun dia paling dikenal karena dukungannya terhadap teori kuman sebagai penyebab penyakit dan karena teknik yang dikembangkannya untuk mencegah inokulasi atau penularan kuman. Pasteur dilahirkan pada 1822 di kota Dole, di timur Prancis. Sebagai seorang mahasiswa di Paris, dia mempelajari ilmu alam. Kejeniusannya tidak tampak selama masa kuliahnya. Bahkan salah satu profesornya mencatat dia sebagai mediocre dalam ilmu kimia. Tapi setelah menerima gelar doktor pada 1847, Pasteur segera menunjukkan kekeliruan penilaian profesornya. Penelitiannya soal asam tartat yang berbentuk simetri mengangkat reputasi Pasteur sebagai ahli kimia terkenal ketika usianya baru 26 tahun. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada studi fermentasi atau peragian dan menunjukkan bahwa proses itu terjadi akibat aktivitas jenis-jenis mikroorganisme tertentu. Dia pun menunjukkan bahwa kehadiran jenis-jenis mikroorganisme tertentu lainnya dapat menghasilkan produk-produk yang tidak diinginkan dalam peragian minuman. Dengan temuan ini membawanya pada pemikiran bahwa beberapa jenis mikroorganisme dapat pula menghasilkan produk dan efek yang tidak diinginkan pada manusia dan hewan-hewan lainnya. Pasteur bukan orang pertama yang mengajukan teori kuman sebagai penyebab penyakit. Hipotesis-hipotesis serupa lebih dulu dinyatakan oleh Girolamo Fracastoro, Friedrich Henle, dan lain-lain. Tapi kegigihan Pasteur terhadap teori itulah didukung sejumlah besar percobaan dan demonstrasi yang menjadi faktor prinsipil dalam meyakinkan komunitas ilmu pengetahuan bahwa teori itu benar. Jika penyakit disebabkan oleh kuman, maka logikanya adalah bahwa dengan mencegah masuknya kuman berbahaya ke dalam tubuh, penyakit pun dapat dihindari. Karena itulah, Pasteur kemudian menekankan pentingnya metode antiseptik bagi para dokter, dan dia memberikan pengaruh besar pada Joseph Lister yang memperkenalkan metode antiseptik pada prosedur pembedahan. Bakteria berbahaya bisa memasuki tubuh manusia lewat makanan dan minuman. Pasteur mengembangkan sebuah teknik disebut pasteurisasi untuk menghancurkan mikroorganisme dalam minuman. Saat dipraktikkan, teknik ini nyaris menekan habis kasus infeksi akibat susu tercemar. Ketika berada di pertengahan usia 50-an, Pasteur mengalihkan perhatiannya pada studi tentang antraks, sebuah penyakit serius yang menyerang ternak dan banyak hewan lainnya, juga manusia. Pasteur mampu menunjukkan bahwa satu spesies bakteri tertentu merupakan penyebab penyakit itu. Namun yang jauh lebih penting lagi adalah pengembangan teknik untuk memproduksi baksil antraks yang telah dilemahkan. Bila disuntikkan ke tubuh ternak, baksil yang telah dilemahkan itu menghasilkan bentuk penyakit yang ringan
dan tidak berakibat kematian, namun memungkinkan hewan itu untuk mengembangkan kekebalan dari bentuk normal penyakit tersebut. Demonstrasi publik Pasteur terhadap keefektifan tekniknya dalam mengebalkan ternak dari antraks menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Dengan cepat, metode umumnya ini diketahui bisa diterapkan sebagai pencegah berbagai jenis penyakit menular lainnya. Dalam pencapaiannya yang paling gemilang, Pasteur mengembangkan sebuah teknik untuk menginokulasi manusia terhadap penyakit rabies yang sangat ditakuti. Semenjak itu, dengan menerapkan ide-ide dasar Pasteur, ilmuwan-ilmuwan lainnya mengembangkan vaksin-vaksin pelawan berbagai macam penyakit seperti tifus dan poliomielitis yang epidemik. Pasteur yang merupakan seorang pekerja keras memiliki sejumlah temuan kecil lainnya yang cukup berguna. Berkat percobaan-percobaannya lah, dibandingkan yang dilakukan orang lain yang secara meyakinkan mendemonstrasikan bahwa organisme tidak hadir begitu saja secara spontan, Pasteur juga menemukan fenomena anaerobiosis. Sebagai contoh, mikroorganisme tertentu bisa hidup dalam keadaan tanpa udara atau oksigen. Karya Pasteur tentang penyakit ulat sutra memiliki nilai komersial yang tinggi. Di antara prestasi-prestasi lainnya adalah pengembangan vaksin untuk pencegahan kolera ayam, sejenis penyakit yang menyerang unggas. Pasteur wafat pada 1895 di dekat Paris. Pasteur seringkali dibandingkan dengan Edward Jenner, dokter Inggris yang mengembangkan vaksin cacar. Walau karya Jenner dilakukan lebih dari 80 tahun sebelum Pasteur, saya menganggap Jenner kurang penting karena metode imunisasinya hanya bekerja untuk satu jenis penyakit, sementara metode Pasteur dapat dan telah diterapkan sebagai pencegahan terhadap sejumlah besar penyakit. Sejak pertengahan abad ke-19, tingkat harapan hidup di sebagian besar permukaan bumi meningkat nyaris 2 kali lipat. Peningkatan luar biasa ini mungkin lebih berdampak pada peri kehidupan manusia ketimbang semua jenis perkembangan lainnya dalam sejarah umat manusia. Hasilnya, ilmu pengetahuan dan pengobatan modern memberikan 2 kali kesempatan untuk hidup kepada kita. Jika peningkatan rentang hidup ini dapat dilekatkan pada prestasi Pasteur saja, maka saya tidak akan ragu menempatkannya sebagai pemuncak daftar ini. Meski begitu, kontribusi Pasteur begitu fundamental, sehingga tidak ada keraguan bahwa dia layak mendapatkan sebagian besar pujian atas menurunnya angka kematian yang terjadi pada abad lalu. Dan karena itulah dia harus menempati peringkat tinggi dalam daftar ini.